Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur dimanapun pagi ini berada. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mau cari tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Biar hikmat Tuhan memenuhi setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, saya percaya Tuhan buat berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami. Kami mau datang menyembah Engkau, menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Biar kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rindukan Engkau. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Mari jemaat Tuhan, mari datang. Bawa hatimu, buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamahmu pagi ini. Yes, Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari datang padamu, mari rindukan Dia. Yes. Lebih dalam kami rindukan Engkau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Jesus. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati kita datang padamu pagi ini Tuhan. Bawa pujian, penyembahan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, kami mengasihi-Mu. Mari dengan segenap hati datang pada Tuhan pagi ini. Saat engkau merindukan Dia, Dia terlebih rindu memberkati setiap kita. Mari izinkan Roh Kudus menjamah-Mu pagi ini. Yes, biar hadirat-Mu Tuhan
Penuhi setiap kami dimanapun kami berada bagi hari ini. Jesus, Jesus, Spirit, Holy Spirit. Oh, bilang katakan, bilang kami rindu Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Yes, Jesus. Tuhan, Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta ku Engkau. cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindu rindukan Jesus, Jesus. Tuhan, Lebih lebih dari dari segala yang ada. Oh, lebih dalam lagi ku cinta Engkau, Yesus. Yesus, Ku mengasihimu. Biar pagi hari ini masing-masing pribadi mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biar kami boleh berjumpa. Karena saya percaya saat hadiratnya melawat setiap kita, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, damai sejahtera dari Tuhan turun, sukacita Tuhan turun. Kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan pagi ini. Jesus, 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 Holy Spirit. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan, ya kasih-Mu Yes, Bapa. mari tenggelam di dalam kasih-Mu. Tuhan, ku Rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka bertemu muka dengan muka, mari dengan segenap hati tenggelam di ya, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Amen. Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu Bapa. Amin. Oh Tuhan, ku rindu ya Tuhan Yesus, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan Yes. muka, Mari mengalami perjumpaan dengan Dia. tenggelam di Dalam kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, berjumpa
secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Yesus, kami rindu Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bertemu muka dengan muka Jesus. Tenggelam, di mari tenggelam kasih dalam kasih-Mu, Bapa. Oh Tuhan. Kami rindu rindukan Yes. Lalu diam dalam baik-Mu. diam dalam baik, Marilah bilang bertemu muka. Ya. bertemu muka dengan Rasakan pelukan muka. kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya mengalir, memenuhimu. Yes, Jesus, Jesus, haleluya. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua kan anugerah Tuhan. Karena itu Bapa berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu memulai pagi ini bersama dengan Tuhan di dalam perkenanan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya firman Tuhan sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita kembali berjumpa ya pagi hari ini di Mesbah Syukur. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang sudah membangunkan kita. Ya, dan hari ini saudara firman Tuhan terambil dari Mazmur 75. Ya, Mazmur 75. Saya ingin kita semua membacanya bersama-sama. Mazmur 75 mulai dari ayat yang ketiga saudara. Mazmur 75 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata begini, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual jangan membual, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, firman ini berkata, ya, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kita tahu Tuhanlah yang pegang hidup kita, Tuhanlah yang pegang waktu, ya. Atas segala waktu Tuhan yang pegang kendali, baik waktu hidup kita di dunia ini, baik waktu matinya setiap manusia, baik juga waktu bumi ini akan dihancurkan, Tuhan yang menetapkan waktu. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan? Karena Dia adalah satu-satunya penguasa. Dia yang mengatur segala waktu di hidup manusia. Jangan pikir bahwa Tuhan itu tidak
yang mengatur semuanya dalam hidup kita, termasuk umur, waktu, apapun. Dan ayat ini berkata, saudara, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kita tahu bersama bahwa satu saat nanti Tuhanlah yang akan bertindak menurut waktunya, ya, dan kita ini ya banyak yang bertanya waktu Tuhan itu kapan, ya. Tapi waktu Tuhan itu yang pertama waktu untuk dia menjawab masalah kita. Waktu untuk dia menyembuhkan kita. Ini juga bisa berbicara tentang waktu kedatangannya kali yang kedua. Apabila Tuhan yang sudah menetapkan waktunya, maka dia sendiri dikatakan aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ingat, semua perbuatan kita di dunia ini satu saat akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang pasti penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang paling benar. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga senantiasa untuk memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan tentang hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Satu saat nanti bumi akan hancur ketika waktu Tuhan itu datang. Ketika Tuhan berkata sudah selesai, ya, kiamat, dunia hancur, bumi lenyap, penduduknya hancur lenyap. Semua itu akan terjadi. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa Tuhanlah yang dapat mengokohkan tiang-tiangnya. Ketika bumi hancur dan semua penduduknya hancur, ya Tuhan dapat terus mengokohkan ya tiang-tiangnya. Artinya apa? Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak, saudara. Dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Ya, siapa tuh pembual-pembual? Orang-orang yang suka meninggikan diri, orang-orang fasik yang suka menyombongkan diri. Mereka membual, mereka berbohong, mereka berdusta seolah-olah tidak ada Tuhan yang menghakimi mereka. Dan di sini dikatakan Tuhan berkata kepada para pembual, jangan membual. Tuhan berkata kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Ya, seringkali saudara orang itu lupa diri. Ketika orang hidup terus dalam dosa, tidak mau bertobat, itu sama dengan itu engkau itu orang fasik yang meninggikan tanduk. Kalau orang tidak mau bertobat berarti kan dia merendahkan Tuhan. Orang tidak mau bertobat berarti kan dia menomor sekiankan Tuhan. Dosanya nomor satu, keinginan dagingnya nomor satu, dan segala hal-hal yang berbau ya kenajisan, percabulan, bahkan keserakahan itu yang dikejar, saudara. Nah, firman ini berkata, jangan angkat tandukmu tinggi-tinggi, ya, dan orang-orang fasik dibilang jangan meninggikan tandukmu, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Artinya apa? Ya, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Saya tuh kalau lihat orang, saudara, hidup terus dalam dosa, ya itu namanya orang ini mengangkat tanduknya tinggi-tinggi. Dia tidak pernah sadar bahwa suatu saat hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa hidup ini ada waktunya. Satu saat kita akan mati dan tidak berdaya, tetapi semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Tuhan berkata, ya kamu jangan lagi meninggikan tandukmu dan jangan berbicara dengan bertegang leher. Apa itu berbicara dengan bertegang leher? Angkat kepala begini, saudara, lehernya tinggi, itu orang sombong, ya. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang terus hidup dalam dosa dan berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang melihat apa yang dia lakukan. Hati-hati, sekali lagi, orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang terus menerus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Itu artinya engkau ya bertegang leher dengan Tuhan. Hati-hati, sebab ayat ini berkata, ayat yang ketujuh, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, ya Tuhan itu adalah hakim. Ingat, ya kenapa kita harus terus hidup melekat kepada Tuhan, meninggikan Dia dalam hidup kita, mengutamakan Dia, karena ya
Tuhanlah yang sanggup merendahkan hidup seseorang, Tuhan juga yang sanggup meninggikan hidup seseorang. Jangan sombong kalau hari ini engkau berkata bahwa engkau sudah memperoleh segalanya. Ketika Tuhan merendahkan seseorang, maka ya semuanya bisa berakhir. Saya melihat banyak orang-orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba habis ludes semuanya. Itu bisa terjadi. Apapun di dunia ini bisa terjadi karena tidak ada kepastian di dunia ini. Hanya Tuhanlah yang pasti. Karena itu saudara, sebelum waktu Tuhan itu datang, ya sebelum hari-hari yang gelap itu datang, sebelum kita ini mengalami sesuatu yang tidak enak, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam ya kekuatan Tuhan. Dikatakan saudara, firman ini berkata, Tuhan berkata ya bahwa ya Dia adalah Tuhan. Ya apabila Dia menetapkan waktunya, maka Dia akan menghakimi saudara. Dan dikatakan juga di sini, ya jangan kita bertegang leher dengan Tuhan, artinya dengan kepala yang begini dan tidak mau bertobat. Mari kita rendahkan diri, sebab Tuhan yang menetapkan segala waktu, bahkan umur kita Tuhan yang menetapkan. Ya dikatakan di sana, ya bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu, bukan juga dari padang gurun, tetapi dari tangan Tuhan yang kuat. Kalau hari-hari ini kita melihat hidup kita ditinggikan, melekatlah dengan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Ya, berserahlah kepada Tuhan. Akui Tuhan dalam segala hal di hidup kita. Ya, dan ketika kita merendahkan diri, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia Tuhan sanggup saudara memuliakan hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu, atas waktu, atas masa, bahkan atas umur manusia. Engkau yang menentukan segala hal dalam hidup manusia, bahkan dalam dunia ini. Karena itu ajar kami Tuhan untuk menaruh harapan, percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak sombong di hadapan Tuhan dengan melakukan dosa, tapi kami mau merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau yang memegang kendali atas segala masa di dunia ini, atas waktu. Engkau yang menetapkan batas sampai kapan bumi ini ada. Engkau juga yang menetapkan kapan bumi akan hancur dan seluruh penduduknya musnah. Namun Engkau juga yang berkuasa menegakkan tiang-tiangnya. Engkau yang berkuasa merendahkan manusia. Engkau juga yang berkuasa meninggikan manusia. Yang satu direndahkan, yang satu ditinggikan. Itu semua Tuhan yang melakukan. Karena itu hari ini ajar kami berharap dan berserah hanya kepada Tuhan, merendahkan diri dan menaruh segala pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Terima kasih buat waktu hidup yang Tuhan masih beri. Kesempatan menghirup napas sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang setia bangun di pagi hari mengikuti mesbah syukur untuk bersyukur kepadamu dan mencari wajah-Mu, mencari kehendak firman Tuhan. Diberkati mereka yang bekerja, yang sekolah, kuliah, Tuhan sertai. Ajar kami terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, waktu-waktu hidup kami kepada Engkau. Karena Engkau yang pegang waktu dunia ini dan waktu umur kami. Terima kasih Bapa.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Yang dalam beban persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang hari ini terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sanggup memberi kesembuhan. Bahkan yang hari ini berulang tahun, Engkau juga Tuhan menganugerahkan dengan berkat yang berlimpah. Bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini dalam kesulitan, dalam masalah persoalan berat, Engkau beri pemulihan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Indonesia, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Buat saudara yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat hari ini segala masalah persoalan yang kami hadapi. Kami akan menghadapinya bersama dengan Tuhan dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom saudara dan selamat pagi.